selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Shalom, kekasih Tuhan yang ada di gereja dan di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan April adalah On His Way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa, saya melihat ibu-ibu yang pakai kebaya cantik-cantik ya. Juga ibu-ibu yang belum pakai kebaya hari ini juga tetap cantik. Coba salami dulu Bapak dan Ibu. Yuk disalami, kanan kirinya, engkau cantik, engkau luar biasa ya. Juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, ibu-ibu, oma-oma yang ada di lantai bawah, saya menyapa Anda ya. Engkau juga dalam kondisi yang baik, yang sehat ya. Hari ini hari yang luar biasa. Bapak dan Ibu setuju dengan saya karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Amin. Yes, Dia Bapak kita yang baik. Kalau hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan, kita rindu beri ucapan syukur kita kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Saat ini kami datang Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu. Kami rindu memuji-muji Engkau, kami rindu menyembah-Mu di dalam rumah-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Thank you Jesus. Karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib, Tuhan kau sungguh
akan syukur-Mu. Anugerahnya besar, mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Naikkan syukur-Mu, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Katakan saudara, Kau membuatku berharga di mata-Mu. mari kita sembah Dia. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang segala kegagalan kami. Engkau tidak memandang segala kejahatan kami. Tapi Kau memandang kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu jauh melebihi batas pemikiran kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Yala 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 yala. Kami naikkan syukur kami. Hanya bagi Yesus, Bapa dan Ibu, mari naikkan syukur-Mu. Anugerahnya yang besar, melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Kami bersyukur. Haleluya. Yala yala sikira yala 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 yala. Kasih-Mu tidak terbatas dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang mengangkat kami ketika kami jatuh. Oh, tiada yang seperti Engkau. Yala yala sikira yala 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 yala. Haleluya. Haleluya. Yala yala siapa la yala 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 yala. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap kami. Kami kagum Tuhan akan kasih-Mu. Kami kagum Tuhan akan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Biarlah pada siang hari ini
hati kami, pikiran kami fokus kepadamu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mencintai kami. Thank you Jesus.
kehidupan setiap kami. Setiap musim kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami rindu terima kuasa yang daripada Engkau. Terima sukacita yang daripada Engkau. Terima segala yang baik yang daripada Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Bapa dan Ibu yang siap terima segala yang baik dari Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Rindu ya memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yuk beri salam kanan kiri. Katakan kepada saudara-saudara kita, dia baik. Siap terima kuasa yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Tuhan hadir. Dia memberikan kita kuasa. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Bersama-sama saudara siap berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Amin. Ada mujizat di tempat ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Siap-siap berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat. Sama-sama kami terima. Kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti di sini pasti mujizatmu terjadi. Amin. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Bapak dan Ibu, minggu yang luar biasa kita juga merayakan hari Ibu kita Kartini ya. Saya nggak minta untuk Cece ataupun ibu-ibu nyanyi lagu Kartini, tidak. Cuma saya rindu dong bapak-bapak atau kaum pria salami ibu-ibu yang hebat di antara kita di tempat ini ya. Salami. Mereka adalah Kartini masa kini yang luar biasa, yang hebat. Salami istri Anda Pak ya, atau putri-putri Anda ya yang luar biasa.
Yuk semuanya ini, ibu-ibu juga saling menyalami dong ya. Ya biar penuh sukacita pada saat ini. Allah memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Dia telah memberikan kepada kita jalan yang benar. Mari kita bersukacita. Kebenaran dan jalan kehidupan. ajaib. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan menabur di tempat ini Tuhan, biarlah semua yang kami tabur dapat menjadi berkat dan dapat semua yang kami tabur hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Sama-sama ku berucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan Yesus. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau terindah. Katakan hari-hari, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku
setiamu. Kami memuji-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Ya Allah, Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur sebab kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami. Zaman boleh berganti, zaman boleh berubah, waktu boleh berubah, tapi kasih-Mu kekal kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar, yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata kami, karena begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada siang hari ini, pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji menyembah-Mu. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, syama lawat setiap jemaat-Mu. Buka mata dan telinga jemaat-Mu. Supaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang terindah, yang termanis, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengalami suatu keadaan, suatu situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan dan kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Perang antara Rusia dan Ukraina belum selesai, kemudian muncul kembali Iran dengan Israel. Dan ini bukan hal yang biasa. Ada banyak pengamat-pengamat politik mengatakan, kalau hal ini masih berlangsung, tidak berhenti, bisa terjadi perang dunia ketiga. Dan para peneliti Alkitab, para teolog mengatakan ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Artinya, sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang.
Oleh sebab itu sebagai orang percaya di dalam hidup kita tahu firman Tuhan mengingatkan dunia ini akan semakin jahat. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Artinya apa? Kita akan melihat keadaan situasi yang mungkin gak pernah kita bayangkan beberapa tahun yang lampau. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang saya temui, mereka berkata, susah sekarang ini tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Susah. Semakin keadaan semakin susah. Tapi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, inilah yang kita pegang di dalam hidup kita. Fakta boleh mengatakan keadaan sulit, tapi kebenaran firman Allah mengatakan, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Sekarang tinggal saudara dan saya. Kita mau pilih mana? Kita mau pilih percaya yang fakta apa kebenaran? Karena kebenaran itu yang memerdekakan dan menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita pilih fakta yang kelihatan dengan mata jasmani kita, maka iman kita akan semakin turun dan semakin merosot. Dan bahkan mungkin akan mulai meninggalkan Tuhan. Dan berkata, dulu Tuhan tolong saya, tapi sekarang kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan biarkan keadaan ini bertambah sulit dalam hidup saya? Karena dia melihat fakta yang terjadi. Tapi kalau dia lihat kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan berkata seperti itu. Karena dia tahu apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Lebih daripada cukup, saudara. Kalau saudara dan saya, kita flashback ke belakang, melihat masa lampau kita. Siapa kita ini? Orang dunia sekalipun mungkin memandang merendahkan kita. Mengatakan, siapa kamu? Gak layak kamu sebenarnya diterima oleh Tuhan. Gak layak kamu masuk gereja. Siapa? Terlalu jelek, terlalu jahat, terlalu munafik. Tapi Tuhan tidak pernah melihat masa lampau karena kasih-Nya. Dan tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Setelah kita menerima anugerah pengampunan daripada Yesus, ada berapa banyak kita menyia-nyiakan kasih setianya, anugerahnya dalam hidup kita. Itu dengan berlaku tidak setia. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Pada waktu kita tidak setia, tidak taat, apakah Tuhan berkata, engkau tidak layak? Tangannya tetap terbuka buat saudara dan saya. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan yang mungkin gak bisa kita gambarkan, kita ucapkan dengan kata-kata kita. Karena begitu besarnya kasih-Nya. Firman Tuhan mengatakan kasih-Nya lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari laut. Tidak terselami betapa besar, dalam, dan luasnya kasih Tuhan. Ada banyak orang dalam hidupnya hanya melihat kasih Tuhan sebatas kepada apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya. Kalau aku diberkati berkelimpahan berarti Tuhan mengasihi aku. Tapi kalau aku belum menerima berkat yang berkelimpahan berarti Tuhan tidak mengasihi aku. Saudara, ukuran kasih Tuhan bukan semata-mata dari berkat jasmani yang saudara nikmati dalam hidup saudara. Kasih Tuhan terlebih daripada itu. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, apakah harta kita di dunia ini akan kita bawa? Apakah harta kita di dunia ini akan kita bilang, ini Tuhan, aku punya harta ini Tuhan. Tuhan tidak memandang semuanya itu. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, semua ciptaan ini miliknya Tuhan. Emas, perak, permata miliknya Tuhan. Tidak ada saudara yang dapat kita banggakan di hadapannya. Tidak ada.
Karena semuanya yang kita peroleh itu semata-mata anugerah Tuhan. Di dalam Matius 27 ayat 46, waktu Yesus mati, ini masih di kayu salib. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu Yesus adalah anak Allah, oknum kedua dari Tritunggal. Dia diutus Bapa datang ke dunia ini karena Bapa mengasihi manusia, orang yang berdosa. Maka dia harus datang ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya hubungan kita yang sudah terpisah dengan Allah pencipta kita bisa dipulihkan kembali. Maka perlu ada korban yang tidak pernah berdosa. Untuk menebus dosa saudara dan saya dari hukuman akibat dosa, yaitu yang namanya neraka. Yesus kelahirannya pun unik, berbeda dari yang lain. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan kita tahu usianya tidak terlalu panjang, 33,5 tahun. Dan itu pun dia melayani setelah dibaptis Roh Kudus. Banyak para teolog mengatakan cuma 3,5 tahun, waktu yang singkat, saudara. Tetapi waktu yang singkat itu betul-betul dia lakukan, dia tahu, dia sadar, dia ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Untuk mengerjakan apa yang Bapanya katakan kepada dia untuk dia lakukan. Jadi Yesus ada di bumi ini bukan melakukan kehendaknya, tapi dia mengerjakan kehendak Bapa. Alkitab mencatat, kemana-mana Tuhan Yesus pergi mengajar, ada banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Karena apa? Dia mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Dia mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Dia mengajarkan sesuatu yang berbeda daripada apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Sehingga dia ditentang. Tapi justru dia sebenarnya datang menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Saudara, dia mengasihi. Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan itu banyak orang menentangnya sampai kepada pengadilan dan sampai kepada suatu keputusan dia harus dihukum mati. Nah, zaman itu disalib. Artinya hukuman mati. Alkitab mencatat, di sebelah kiri dan kanannya itu adalah penjahat-penjahat. Memang mereka layak menerima hukuman itu karena mereka jahat. Tapi Yesus tidak ada sedikit pun kejahatan di dalam hidup. Tidak ada sedikit pun kecurangan di dalam hidupnya. Tidak ada sedikit pun apa yang dia buat yang bertentangan dengan apa yang Bapanya katakan kepada dia. Tapi dia mau menjalani semuanya itu. Kenapa? Dia mau taat kepada Bapanya. Saudara, di sini ada banyak orang tua. Sebagai orang tua kita punya anak. Mungkin seringkali kita melihat perilaku anak kita gak taat sama kita. Kita sebagai bapak orang tua mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini. Karena apa? Sebagai orang tua kita sudah lebih berpengalaman dari anak kita. Tentu kita mengajarkan yang baik, supaya dia tidak sesat. Tapi yang terjadi seringkali apa? Anak memberontak. Enggak, karena dia lebih dengar temannya, temanku begini. Kita mungkin sebagai orang tua, kesal hati kita. Kok anak ini ya, kok dikasih tahu ya? Kok nggak mau denger, tetap mau jalan-jalan.
marah mungkin kita. Tapi Yesus sama Bapaknya tidak pernah sekalipun membantah dan tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan Bapaknya. Sampai dia sekalipun harus menjalani hukuman. Saudara, sesuatu yang tidak mengenakan saudara yang dia alami Yesus. Kalau saudara dan saya dihukum, itu layak, pantas karena kita berdosa. Tapi Yesus tidak ada satupun kesalahan dalam hidupnya. Bahkan Pilatus sekalipun cuci tangan karena dia lihat, nggak ada kesalahannya. Nggak ada. Yesus 100% anak Allah, 100% anak manusia. Kalau dia mengambil otoritas sebagai anak Allah, dia bisa untuk tidak dihukum. Dia bisa katakan kepada orang-orang itu, hanya dengan satu tiupan aja, itu semuanya mungkin akan terpental seperti badai, saudara. Tapi dia tidak melakukannya itu. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, waktu dia dituduh, tidak ada sekalipun pembelaan. Karena dia tahu, dia sedang menjalani destininya di dalam hidupnya sampai ke salib. Itulah destiny daripada Yesus Kristus. Mungkin iblis bangga. Wah, mungkin Pilatus bangga. Mungkin Yudas bangga ambil peranan. Wah, untuk menyalibkan dia. Sehingga dia berhasil disalib. Tapi sebenarnya bukan karena mereka Yesus disalib. Yesus disalib karena memang dia sedang menjalani destiny di dalam hidupnya. Sampai harus disalib. Saudara, saya yakin siapapun saudara punya destininya masing-masing di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan saudara pernah merasa, oh sini hebat, aku mau seperti itu. Enggak usah saudara. Saudara punya destininya masing-masing. Jalanilah destiny yang Allah nyatakan dalam hidupmu, penuhilah itu di dalam hidupmu. Itu yang saudara kejar. Bagaimana kita fulfill di dalam destiny kita masing-masing. Apa yang Tuhan nyatakan. Kalau saudara dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan lari dari kenyataan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena saudara ingat pengalaman Yunus. Tuhan panggil dia untuk satu tujuan ilahi. Supaya bangsa Niniwe bertobat. Karena dia tahu begitu jahatnya bangsa Niniwe ini, dia nggak mau. Karena dia pikir memang pantas orang jahat ini dihukum. Memang mereka jahat. Dia nggak mau. Tapi karena dia mau lari dari seninya harus masuk ke dalam mulut ikan 3 hari 3 malam. Baru dia bertobat di dalam mulut ikan. Ya Tuhan, aku mau dimuntahkan. Lalu dia pergi mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Niniwe. Dan dia kaget. Loh, kok mereka jadi bertobat ya? Karena dia tahu orang ini jahat sekali, gak mungkin. Memang pantas dihukum ini. Tapi waktu dia taat kepada perintah Tuhan, dia kaget ternyata benar. Tuhan gak pernah salah. Niniwe bertobat, saudara. Jadi saya mau ingatkan saudara, apapun panggilan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah lari daripada panggilan Tuhan. Ini waktunya saudara. Mungkin saudara gak dipanggil jadi pendeta, tapi saudara dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam profesi saudara masing-masing, apapun itu. Tapi saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu destiny saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita punya tugas semuanya untuk pergi memberitakan Injil. Jangan saudara bilang, itu pekerjaan pendeta, itu pekerjaan gembala, penginjil. Alkitab tidak pernah tulis seperti itu. Tapi kepada orang percaya, yaitu saudara dan saya. Itu tanggung jawab kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau selama ini saudara masih berpikir, aku cukup jadi ibu rumah tangga saja, bukan panggilanku untuk memberitakan firman. Saudara, sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan bisa pakai saudara. Sekarang kan hari Kartini itu, ya kan? Nah, dulu
perempuan itu tertindas, saudara. Setelah Kartini bangkit, wah mulai sekarang coba ya, di Indonesia nih banyak perusahaan-perusahaan besar, direktur utamanya wanita doh. Pertamina aja perempuan, sampai sekarang udah berapa tahun tuh. Dalam hati saya, hebat banget ini orang. Pertamina itu wah duitnya, wah nggak tahu lah, triliunan. Perempuan. Ada perusahaan-perusahaan besar lagi, perempuan saudara. Artinya memang firman Tuhan menciptakan manusia laki dan perempuan itu di mata Tuhan sama nilainya dan sama berharganya. Cuma memang kita harus tahu, kan di dalam Efesus dikasih tahu ada fungsinya kan. Suami sebagai apa, istri sebagai apa. Nah ini kita harus ingat. Jadi jangan kalau umpamanya istri jabatannya, uangnya lebih banyak dari suami, lalu di rumah ngelunjak gitu loh. Jadi dia jadi kepala, jadi istrinya jadi pembantu disuruh-suruh. Hei kamu ke pasar ya, kamu begini ya. Nah itu sudah menyalahi firman Tuhan saudara. Ada juga seperti itu, karena merasa dia yang cari duit, maka suaminya diperintah-perintah. Nah kamu pergi sana, kerjamu cuma tidur melulu asal. Nah saudara, Tuhan gak suka saudara. Jadi biarlah kita hidup kembali sesuai dengan firman Tuhan bilang. Jadi kalau memang kebetulan saudara dipanggil yang perempuan lebih berhasil daripada laki-laki suamimu, itulah anugerah destiny Tuhan bagimu. Tapi kau sadar dalam rumah tangga, aku tetap ibu rumah tangga, istri, firman Tuhan bilang, tunduk kepada suami. Wah suara siapa tuh yang keras itu? Mungkin merasa selama ini istriku nih suka nginjek-injek aku ini ya. Jadi seperti merasa kelepasan dia. Jadi banyak sekarang. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi alat Tuhan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Jadi jangan saudara kita, seringkali kita nih orang Indonesia ini kan sungkan ya. Jadi kadang-kala udah kamu aja. Padahal dalam hati sebenarnya pengen gitu, tapi udah kamu aja. Nah, saya renung-renungkan ya, itu sebenarnya ya kelihatannya rendah hati. Padahal sebenarnya itu sombong saudara. Cuma sombong tersembunyi saudara. Seolah-olah dia gak mau kamu aja. Padahal dalam hatinya, wah aku pengen loh sebenarnya. Nah kebetulan kalau ada orang-orang dari Indonesia Timur, biasanya kan orangnya belak-belakan. Beda kalau dari orang Jawa, apalagi Solo. Kan selalu, makanya belangkonnya itu kan di belakang, krisnya di belakang kan. Jadi nggak berani terus terang. Nah kalau orang-orang dari Timur sana kan, ya langsung aja geplak. Kadang-kadang orang nggak biasa ketemu mereka, ini orang kok kasar banget ya, kok sombong banget. Padahal enggak sebenarnya. Ya memang seperti itu. Dan Tuhan juga mau kita sebagai orang percaya, apa yang dalam hati kita utarakan. Jadi jangan kita sembunyi-sembunyi. Akhirnya nanti apa? Sakit hati, kepahitan saudara. Kepahitan. Dan akhirnya apa? Ada banyak kesaksian sakit kanker, tumor itu karena apa? Kepahitan saudara. Ternyata kepahitan sama suaminya, sama mertuanya. Disimpan. Kita utarakan saudara. Tuhan juga mau seperti itu. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi Tuhan, waktu kita nggak ngaku, apakah Tuhan tahu nggak kita berdosa? Tahu, sangat tahu. Karena Dia Maha tahu. Firman Tuhan bilang tubuh kita ini bait Allah, roh Allah ada diam di dalam kita. Waktu kita nggak taat, Roh Kudus berduka di dalam hati kita. Jadi apa yang kita mau sembunyikan, apa yang kita mau bohongi di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta hanya pengakuan kita di hadapannya dengan jujur. Tuhan ampuni aku tadi begini tuh. Tuhan tahu. Yang Tuhan mau pengakuan. Karena waktu kita mengaku di hadapan Tuhan, iblis nggak bisa mendakwa saudara lagi. Karena kita sudah akui, memang salahku Tuhan, aku berbuat ini. Aku janji Tuhan bertobat dan gak lakukan lagi. Tapi kalau kita gak akui, kita sembunyikan. Iblis akan dakwa saudara terus, bahkan akan diajari. Biasanya kan kebohongan yang sama, yang pertama akan diikuti kebohongan kedua untuk apa? Menutupi kebohongan yang pertama, supaya gak tahu. Tapi yang namanya dosa, sama seperti apa? Bau bangkai. Bangkai disembunyikan lama-lama kan kecium baunya kan. Nah dosa juga seperti itu. Makanya yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa.
Yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, Yesaya mengatakan adalah dosamu. Maka Tuhan minta jika kita mengaku, hanya mengaku. Tuhan udah tahu kok. Mengaku dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Maka kita akan melihat kasih Tuhan yang besar. Kenapa saudara? Yesus sudah mengalaminya semua di kayu salib. Waktu dia berkata, Eli, Eli sabatani. Allah meninggalkan. Itu adalah suatu kondisi yang tidak enak bagi dia. Karena waktu itu dosa manusia semua ditimpakan kepadanya. Dia mengalami yang namanya apa itu artinya neraka. Karena maut itu ditimpakan semuanya kepada Yesus. Karena murka Allah dicurahkan, keadilan Allah dinyatakan kepada dia. Harusnya saudara dan saya mengalami, tapi Yesus mengambil alih. Makanya Tuhan meninggalkan. Dan dia merasa, aduh, sebelum hal itu terjadi, di Taman Getsemani dia berdoa, dia ajak 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Pertama dia berdoa, kalau Tuhan berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia bernegosiasi sama Tuhan. Gak berhasil. Karena dia tahu beratnya nanti yang dia tanggung ini, dia tahu akibatnya. Yang kedua datang lagi dia. Doa yang sama. Gak ada jawaban. Lalu yang ketiga kalinya, firman Allah mencatat, peluhnya berubah seperti tetesan darah. Karena dia tahu apa yang akan dia tanggung di dalam hidupnya. Dan dia berkata, bukan kehendakku, kehendak-Mulah Bapa yang jadi. Dia tunjukkan ketaatan yang setulus-tulusnya kepada Tuhan. Walaupun aku tahu akan mengalami semua penderitaan ini, tapi aku mau bukan keinginanku, tapi kehendak-Mulah Bapa yang jadi di dalam hidupku. Saudara, di dalam hidup kita ini, kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi, pasti kita menghindar. Yesus tahu itu, tapi karena dia tahu itulah destiny dalam hidupnya, maka dia berkatakan, kehendak-Mulah Bapa yang jadi. Saudara, itu enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Kita tuh menyerahkan segala keinginan kita ke dalam tangan Tuhan, itu enggak gampang pada waktu kita bergumul untuk menyerahkan, biarlah apa yang Tuhan mau yang boleh jadi di dalam hidupku. Enggak gampang, saudara. Karena kita ini terlalu banyak keinginan kita. Terlalu banyak maunya kita. Kita merasa apa yang kita pikirkan itu lebih baik daripada apa yang Tuhan rancangkan. Pada firman Tuhan mengatakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Karena Tuhan punya rancangan dan jalannya sendiri-sendiri buat saudara dan saya. Kalaupun hari-hari ini diizinkan Tuhan, mungkin saudara mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara. Ada maksud-maksud ilahi tertentu daripada Tuhan untuk membentuk hidup saudara dan saya. Supaya apa? Kita mengerti yang namanya berserah kepada Tuhan. Kita mengerti yang namanya percaya kepada Tuhan. Kita mengerti yang namanya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Maka kadang-kadang diizinkan. Seolah-olah sepertinya tidak ada jalan keluar. Seolah-olah sepertinya kok Tuhan gak dengar. Karena Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Saudara, waktu Yesus disalib, di dalam Lukas 23, 44-45 dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah
Saudara, waktu itu jam 12, itu waktunya terik sekali. Tapi tiba-tiba gelap gulita selama 3 jam. Saudara dapat bayangkan, semua menjadi ketakutan. Para tentara-tentara yang menyalibkan orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi ketakutan. Ada apa? Kok tiba-tiba gelap? Sama seperti kalau kita ya malam-malam, semua sekarang kan pakai listrik. Tiba-tiba mati lampu, gelap gulita, bingung kan? Kenapa? Korslet kah? Begini kah? Apakah? Gelap. Siang loh, jam 12, waktunya matahari persis atas kepala. Tapi tiba-tiba gelap selama 3 jam. Saudara, orang yang memaku dan menjatuhkan hukuman dengan semena-mena menjadi takut dan gemetar. Pilatus tidak bisa menjelaskan mengapa matahari tidak bersinar. Pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang Yahudi menjadi terkejut dan terdiam. Tidak ada suara di Golgota. Di tengah-tengah gelapan mereka menjadi sunyi. Dan di dalam kegelapan itu Yesus Kristus tidak mengucapkan satu kalimat pun. Saudara, di dalam tubuh kita ini sebagai manusia, darah kita itu ada 5 liter. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, Alkitab mencatat, penuh dengan luka, tombak, pakuan. Mungkin hanya hitungan setengah jam 5 liter darah itu bisa habis. Tapi ini 3 jam. Setelah itu, maka dia berkata, Eli, Eli sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kekuatan yang luar biasa. Kalau secara manusia biasa nggak mungkin 5 liter darah sudah habis, saudara. Tapi ini tidak. Saudara, suara yang timbul dari satu kekuatan bukan oleh manusia biasa. Kristus berteriak dengan suara nyaring. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ini berusaha direnungkan oleh Martin Luther. Tetapi akhirnya dia sampai pada suatu kesimpulan dan dia berkata, siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Yaitu Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Di dalam Ibrani 1 ayat 8-9 dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, Kristus adalah anak Allah. Oknum kedua Tritunggal yang diutus oleh Allah Bapa. Oknum pertama Tritunggal Allah, kedua yang mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan membenci segala dosa dan kejahatan. Saudara, Allah mengurapi dia, Allah Bapa mengurapi dia dengan minyak surgawi. Tetapi sekarang di atas kayu salib, Allahnya, Allah yang mengurapi Allah dengan tudungan kegelapan yang agung. Kegelapan 3 jam, saudara. Saudara, beberapa jam sebelum penyaliban, Kristus mengatakan satu kalimat kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan meninggalkan dia, tapi dia tidak akan menjadi takut karena Bapanya beserta dengan dia. Di dalam Yohanes 16 ayat 32 dikatakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku.
Saudara, waktu itu sebelum disalib, dia sudah tahu muridnya akan tercerai berai meninggalkan dia. Tapi dia tahu bapaknya tidak meninggalkan dia. Tetapi waktu dia ada di salib di Golgota, waktu dosa-dosa saudara dan saya ditimpakan kepadanya, Bapa meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan, berapa kali kita meninggalkan Bapa di dalam hidup kita? Berapa kali kita meninggalkan Dia karena kita tidak taat, tidak setia kepada perintahnya? Tapi Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Dia sangat mengasihi. Saudara, kita masih ingat di Taman Getsemani, Kristus menegur Petrus waktu dia berdoa. Lalu dia lihat ada Musa dan Elia. Lalu Petrus bilang, ayo kita bangun kemah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, di dalam Matius 26 ayat 51 sampai 53. Masukkan pedang itu waktu Petrus memotong telinga daripada seorang perwira. Ya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Waktu Yesus mengalami kesulitan, apakah nggak bisa dia perintahkan malaikat-malaikatnya? Bisa, saudara. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Karena dia tahu dia sedang berjalan menggenapi destininya di dalam hidupnya. Saudara, dalam setiap langkah Kristus, baik sejak kelahirannya sampai kenaikan Kristus Golgota, iblis berniat untuk menjatuhkan Kristus, membunuh Kristus, meremukkan Kristus. Dia pikir dia berhasil, dia pikir dia bisa. Tapi semua apa yang dialami, dijalani oleh Yesus, dia sedang menggenapi destininya di dalam hidupnya. Sama waktu berdoa di Bukit Hermon. Dia berjumpa dengan Musa dan Elia, murid-muridnya mau mendirikan tenda. Lalu Tuhan mengatakan dalam Matius 17 ayat 5, pada waktu Petrus mengutarakan pendapatnya membangun 3 buah kemah, Allah Bapa berfirman, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah berkenan kepada dia. Tapi waktu dia tergantung di kayu salib, waktu dia berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sudah dijadikan dosa. Dosa yang saudara dan saya perbuat, semuanya ditimpakan kepada dia. Padahal Tuhan bilang, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tapi waktu dia dijadikan dosa, Allah meninggalkan dia. Karena Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Karena Allah itu kudus. Dan semua itu terjadi bukan kebetulan. Dia tahu karena 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia akan diremukkan sebagai korban penebus salah. Salah siapa? Salah saudara dan saya akibat dosa. Dan waktu dia berteriak Eli, Eli sabatani, 1000 tahun sebelumnya Daud sudah menubuatkannya dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud diurapi oleh roh Allah
untuk menyatakan apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian di dalam diri yang namanya Yesus Kristus. Saudara, Yesus berjalan menggenapi destininya di dalam hidupnya sampai dia tergantung di kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu, mari berjalanlah di dalam destiny saudara. Apa yang Tuhan sudah letakkan di dalam hatimu, apa rencana panggilan Tuhan dalam hidupmu, berjalanlah di dalam destiny-nya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab kalau engkau keluar dari relnya Tuhan, engkau akan merasa susah di dalam hidupmu. Tuhan gak pernah merancang yang tidak baik. Saudara, itulah Allah kita, Allah yang penuh kasih dan rahmat, yang selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena saudara dan saya. Supaya di dalam Yesus, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, Yesus berseru kepada Bapaknya, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang Yesus berseru kepada saudara dan saya, mengapa engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula? Yesus bertanya kepada saudara, mengapa engkau meninggalkan kesetiaan-Mu kepada Tuhan? Yesus bertanya kepada saudara, mengapa engkau meninggalkan ketaatanmu kepada Tuhan? Yesus bertanya kepada saudara, mengapa engkau meninggalkan panggilanmu dari rancangan Tuhan? Allah kita sudah memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Dia mau kita hidup di dalam rancangannya. Dia mau kita hidup di dalam rancangannya. Supaya kita memperoleh yang baik daripada Tuhan. Tuhan gak pernah rancang yang tidak baik buat saudara dan saya. Siapapun kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Hal yang buruk tidak pernah dari Tuhan. Yang terjadi sering karena kita gak taat, karena kita berdosa. Kalau kita berdosa, firman Tuhan tadi bilang, mengaku. Kalau kita tidak taat, kembalilah berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Maka segala yang baik itu pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah membatalkan rencananya. Gak pernah membatalkan janjinya dalam hidup saudara dan saya. Yang terjadi seringkali manusia lah yang menggagalkan, membatalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Karena kita mau lari mengikuti kehendak kita, bukan kehendaknya. Tuhan tidak pernah membatalkan rencananya. Karena dia Allah yang baik. Kalau hari-hari ini kau sadar setelah kau melihat, oh iya kenapa aku begini ya. Padahal Tuhan bilang dulu aku harusnya begini. Kembalilah kepada jalurnya Tuhan. Supaya engkau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dilimpahkan di dalam hidupmu. Saudara, hari-hari ini firman Tuhan ingatkan adalah hari-hari yang jahat. Karena mendekati kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tanda-tanda semuanya sudah semakin digenapi saudara. Alkitab mengatakan kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi kalau Injil sudah diberitakan. Gak dibilang orang-orang bertobat tapi diberitakan. Artinya orang mendengar, melihat kemajuan teknologi sekarang sangat tidak mustahil. Orang di pedesaan pun asal ada saluran itunya apa namanya BTS-nya itu bisa dia dengar. Saudara, semakin dekat saudara. Semakin dekat. Jadi kalau selama ini saudara bersantai-santai nanti dululah. Aku begini dulu, nanti kalau sudah, saya mau bilang, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Beberapa hari yang lalu, ada suaminya pendeta. Jadi memang sudah beberapa kali dia masuk rumah sakit. Tapi nggak ada tanda-tanda dia akan segera menuju kepada kematian. Oh baik-baik karena sama istri. Tapi waktu ditinggal sebentar saja, di rumah ini sama-sama di rumah, mungkin istrinya ngurus apa gitu, waktu kembali dia lihat, loh suami sudah lewat sudah. Udah pulang. Gak ada yang tahu.
Gak ada yang tahu. Sama saudara. Tapi saudara, kita nggak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan bilang akan memperoleh yang namanya hidup yang kekal. Amin saudara. Jadi nggak perlu takut. Bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bagi orang yang tidak percaya, itu menakutkan. Karena dia nggak tahu kemana aku ini. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah percaya, firman Tuhan jelas bilang, kita akan pulang ke rumah Bapa. Karena Yesus pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara, Yesus sudah memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Ini waktunya sekarang kita memberikan apa yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan. Berikan apa yang terbaik dari hidup kita. Tuhan gak minta apa-apa, karena semuanya milik Tuhan. Yang Tuhan minta, berilah hidupmu kepada Tuhan. Dia gak minta harta, dia punya semua kekayaan, emas perak permata dia punya. Dia minta, berikan hidupmu kepada Tuhan. Supaya kita dijadikan alat yang berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, ini waktunya saudara. Ini waktunya. Saya ada melihat ya di YouTube itu, waduh, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak seman dengan kita. Itu mereka begitu antusias sekali tuh untuk mengikut Yesus. Terutama orang-orang yang sakit setelah disembuhkan, mereka lihat, wah ini luar biasa. Karena mungkin dia sudah berobat ke sana kemari tapi belum. Tapi waktu bertemu dengan Yesus, seketika sembuhlah sakit penyakitnya. Karena memang Alkitab menyatakan, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25. Hanya Yesus. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, kalau saudara ada di tempat ini, bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang aku orang yang sudah dimeteraikan darah Yesus. Orang yang diselamatkan. Jangan sia-siakan. Sungguh-sungguh pakai waktumu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah berkat dimanapun Tuhan taruh saudara. Di perusahaan, di kantor saudara, usaha saudara. Jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Sehingga dia bilang, ini loh yang namanya orang Kristen mengasihi. Jangan saudara, dia tahu saudara aktif setiap hari Minggu ke gereja pelayanan, tapi sama bawahannya kerjanya cuma ngomel aja, marah-marah aja. Kata-katanya menyakitkan, sehingga dia pikir, oh ternyata orang Kristen kayak gini ya. Kayak gini perilakunya di gereja aja kelihatannya memuji Tuhan, senyum, tapi ternyata di rumah ya kayak gini. Saudara, ada banyak seperti itu orang Kristen akhirnya jadi batu sandungan saudara. Tuhan mau seperti Paulus mengatakan, jadilah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Melalui apa? Sikap perilaku hidup saudara, tutur kata saudara. Ini kan ada ramai itu ya di YouTube ya. Jangan sampai kita seperti itulah ya. Itu perbedaan itu biasa. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Justru kita mendoakan saudara kita. Bukan untuk kita omongkan, kita bawa di dalam doa. Sama seperti saudara dan saya. Kita boleh percaya Yesus karena ada yang berdoa buat kita. Sehingga akhirnya kita mengambil keputusan, iya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Kita bawa, ada banyak tetangga kita, belum. Jangan justru membuat kita seperti pongah, merasa wah aku hebat, aku punya ini. Bukan, justru membuat kita semakin jatuh belas kasihan kepada mereka. Kita bawa lebih lagi di dalam doa, karena itu anugerah. Supaya terbuka mata rohaninya, dia boleh melihat terang itu. Bisa jadi melalui mimpi atau bagaimana, banyak kesaksian seperti itu. Melalui mimpi, akhirnya dia tahu, oh ini loh ternyata. Foto-foto yang ada di tempat orang Kristen, ini juru selamat. Kita bawa dalam doa. Karena ini waktunya menjelang kedatangan Yesus. Ini waktunya. Karena semua orang akan mencari keselamatan. Saudara, jadi stop untuk kita mengomongi orang lain, tapi lebih banyak kita ngomong sama Tuhan.
Doakan siapapun dia yang kita tahu kayaknya perilakunya sudah nggak benar, sudah begini. Daripada kita ngerumpi ke sana kemari, bawa di dalam doa namanya, ini Tuhan sudah lama gak ke gereja, Tuhan tolonglah. Daripada saudara ngomong, sini ya udah lama gereja ya, kenapa ya gini-gini, wah akhirnya apa. Biasalah kan, mulai. Nggak perlu, lebih bawa ke Tuhan. Supaya Tuhan jamah dia kembali, bawa dia ke sini. Saudara, itu yang Tuhan mau. Saling mendoakan, saling mengasihi. Itulah yang disebut kekristenan yang sejati. Bukan menghakimi. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Bagian saudara dan saya mengampuni dan mendoakan. Supaya Allah melawat mereka. Karena kasih Tuhan teramat sangat besar. Bukan saja buat saudara dan saya, tapi orang-orang yang masih jauh. Itu firman Tuhan bilang, yang masih jauh. Kasih Tuhan juga berlaku buat mereka. Itu menjadi tanggung jawab kita. Bawa di dalam doa. Supaya mereka pun mengalami yang namanya anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan undang pemain musik. Kalian nyanyikan lagu kembali tadi itu ya. Akan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan itulah selalu panggilanmu Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya. Rohku relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku berintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Lebih lagi katakan Tuhan, Tuhan, semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari
Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini Engkau meninggalkan panggilan Tuhan, selama ini Engkau lari dari jalan-jalannya Tuhan, Tuhan mau Kau kembali kepada jalurnya. Tuhan mau hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus sudah melakukan semuanya buat saudara dan saya. Bagi saudara yang berjanji, mau kembali lagi kepada Tuhan, mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, engkau angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dia berkata, mengapa engkau meninggalkanku? Dia sudah berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia berkata, mengapa engkau tidak setia kepadaku? Dia sudah setia sampai mati di kayu salib. Dia setia buat saudara dan saya. Tuhan mau saudara kembali setia, saudara taat, mengasihi Dia. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Bahkan satu helai rambut kami yang jatuh pun Engkau tahu. Engkau tahu setiap hati Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan setiap hati agar supaya mereka kembali kepadamu Tuhan. Kembali setia, kembali hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Kembali melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu Bapa, jadilah rencana-Mu Bapa, jadilah apa yang Kau mau Bapa dalam hidup mereka, agar supaya hidup mereka berkelimpahan, penuh dengan kemenangan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur padamu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih buat Allahku yang setia, yang memanggil kami, yang memanggil kami dari kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Ya rala-bala-bala-barada basikara-lamo. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk lawatan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau sudah memulihkan kami kembali supaya kami kembali kepada panggilan kami. Sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana dan panggilan-Mu tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam seluruh kehidupan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Engkau sendiri yang terus Tuhan memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan bersama Ibu Rosana Ingrid. Berkati Tuhan kedua hamba-Mu dimanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk melayani. Biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih.
Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami sebelum mengakhiri ibadah, kami mau berkata kami sungguh bersyukur. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi hamba-Mu. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami boleh menyelesaikan tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, siang hari ini kami pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima seluruh berkat anugerah-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk.